Bisa-bisanya Ferdy Sambo dapat beasiswa gratis untuk kuliah S2. Pantaskah? Secara hukum, memang setiap narapidana punya hak untuk mendapat pendidikan. Itu dijamin undang-undang. Tapi publik bertanya, sejak kapan hak pendidikan berubah jadi hak mendapat beasiswa? Karena beasiswa biasanya diberikan untuk prestasi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Nah, di sini logikanya mulai bikin orang geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin seorang terpidana kasus pembunuhan berencana justru mendapat fasilitas pendidikan yang bahkan banyak mahasiswa biasa sulit dapatkan? Kalau beasiswanya dari negara, rakyat tentu berhak marah. Banyak mahasiswa jujur harus kerja sambilan, pinjam uang, bahkan putus kuliah karena UKT mahal. Tapi di sisi lain, seorang mantan jenderal yang sedang menjalani hukuman justru bisa lanjut S2 secara gratis. Kalau beasiswanya dari swasta, publik juga berhak bertanya, brand image apa yang ingin dibangun dengan membiayai pendidikan seorang terpidana kasus nasional? Yang bikin makin janggal, biasanya kampus dan program beasiswa punya syarat ketat, tidak sedang menjalani pidana, tidak memiliki catatan kriminal berat. Rakyat kecil beda satu huruf di dokumen saja disuruh bolak-balik. Tapi untuk figur besar, sistem mendadak terasa sangat fleksibel. Lalu soal kuliah daring di lapas. Kuliah S2 itu bukan hal ringan, butuh internet stabil, akses jurnal, perangkat memadai, dan lingkungan belajar yang kondusif. Di saat banyak napi lain hidup dengan fasilitas terbatas, muncul pertanyaan, apakah semua warga binaan mendapat kesempatan yang sama? Atau memang ada kelas khusus bagi orang-orang tertentu? Dan yang paling sulit diterima publik mungkin adalah soal rasa keadilan. Keluarga Brigadir Yosua kehilangan anak mereka untuk selamanya. Sementara orang yang dinyatakan bersalah justru masih bisa membangun masa depan akademiknya dari balik penjara. Ini bukan cuma soal pendidikan, ini soal empati, soal rasa keadilan, dan soal kepercayaan publik terhadap sistem hukum di negeri ini. Di saat banyak orang susah kuliah, Ferdy Sambo justru disebut dapat beasiswa S2 dari dalam lapas. Mantan Kadif Propam Polri itu dikabarkan mengikuti program Magister Teologi secara daring di Lapas Cibinong lewat kerjasama kampus dan Ditjenpas. Ternyata narapidana memang tetap punya hak pendidikan selama menjalani masa hukuman. Kasus Jenderal Polisi bikin gempar 2022. Inilah kasus penghilangan nyawa Brigadir J, skandal besar yang membuat Indonesia gempar pada 2022. Pada 8 Juli 2022, kabar kematian Brigadir J mencuat dari rumah dinas Ferdy Sambo. Versi awal menyebut terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer, sesama ajudan. Bahkan beredar narasi bahwa korban melakukan tindakan tak senonoh, alasan yang kemudian memicu banyak pertanyaan. Masih ingat sosok Kamarudin Simanjuntak, pengacara yang dulu lantang membongkar kasus besar Ferdy Sambo dalam tragedi Brigadir Nofriansyah Yosua, Huta Barat? Dulu, suaranya keras, sikapnya tegas, bahkan berani melawan arus. Tapi sekarang, publik dikejutkan dengan kondisinya yang berubah drastis. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, wajahnya pucat, dan dalam video yang beredar, ia hanya tersenyum lemah, lebih banyak diam. Sebelum lanjut, jangan lupa follow TikTok dan join Telegram Post Viral, link ada di bio dan deskripsi. Sosok yang dulu penuh energi, kini tampak rapuh. Bahkan sempat muncul isu bahwa dirinya meninggal dunia. Meski sudah diklarifikasi, kondisi kesehatannya tetap bikin banyak orang prihatin. Pertanyaannya, di balik keberaniannya dulu membongkar kasus besar, apakah ada harga yang harus dibayar? Atau ini hanya bagian dari perjalanan hidup yang tak bisa dihindari siapapun? Menurut kamu, apakah publik dan negara sudah cukup menghargai sosok-sosok yang berani bersuara seperti Kamarudin? Admin Instagram Ferdy Sambo diduga ikut soroti penyakit yang diderita oleh Kamarudin Simanjuntak. Ya guys, kalian tahu gak nih? Jadi nih ya, akun Instagram yang diduga adalah milik admin dari mantan Kadif Propam Ferdy Sambo rupanya turut menyoroti penyakit yang diderita oleh mantan pengacara dari Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Sebagaimana diketahui, kondisi Kamarudin Simanjuntak memang berbanding terbalik dengan kondisinya pada saat melawan Ferdy Sambo pada tahun 2023 lalu. Kamarudin yang dulu terlihat sangat, namun kini keadaannya seperti tak berdaya. Sebagaimana dalam unggahan akun Instagram milik @ferdysambo_official mengunggah story yang dimana mengingat unggahannya pada 2023 lalu, kasus Bapak sudah selesai, tinggal menuai karma masing-masing. Yang benar akan mendapatkan karma baik, begitupun sebaliknya. Sontak postingan tersebut pun langsung menuai sorotan dari warganet dan menduga bahwa itu adalah akun milik admin dari Ferdy Sambo. Wah, gimana nih guys? Menurut pendapat kalian atas tanggapan akun Instagram yang diduga milik admin dari Ferdy Sambo ini guys, terkait tanggapannya terhadap sakit yang diderita Kamarudin ini? Coba deh isi di kolom komentar ya. Ini saran dari aku ya, boleh didengar boleh tidak. Kalau orang kena santet dan sakit yang nggak jelas itu sebaiknya minum air kencing sendiri.
sama baca sholawat kalau mau tidur, setiap mau tidur pokoknya baca sholawatnya itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Minum air kencing juga ya boleh sehari 3 kali gitu, jangan cuma sekali biar setan yang mengganggu kita ini pada kabur. Boleh percaya boleh tidak, tapi ini udah terbukti karena banyak sekali orang yang sembuh aku saranin. Karena kalau sakit nggak jelas kayak gitu itu banyak sekali udah yang mencoba saran aku tuh banyak sekali. Teman-teman aku tuh pada sembuh guys. Katanya Bapak Komarudin ini sakitnya disantet orang, kata keluarganya ya. Aku lihat di wawancara keluarganya pas diwawancara, karena sakitnya Bapak Komarudin Simanjuntak ini aneh gitu ya, sulit dideteksi dan dokter tuh tidak bisa menyebutkan apa sih penyakitnya gitu. Pokoknya sejak membongkar kasus Ferdi Sambo itu tidak selang lama, beberapa bulan kemudian dia tuh tiba-tiba jatuh sakit kayak gitu, dan sakitnya itu sakit yang sulit dideteksi, jadi kayak sakit apa gitu nggak jelas gitu, tiba-tiba badannya kurus, pokoknya sakit yang nggak jelas gitu. Sebaiknya ya kalau orang yang sakitnya nggak jelas ini takutnya kena santet kayak gitu ya, sebaiknya mending minum air kencing sendiri aja, karena udah banyak orang yang sakit nggak jelas gitu ya, aku saranin tak suruh minum air kencing sendiri, sembuh loh guys, sembuh bener. Apalagi di daerah Bogor tempat aku itu kan banyak sekali ya santet-santet kayak gitu tuh, aduh yang perutnya busung lah macem-macem gitu. Pokoknya aku kalau kayak punya temen gitu, punya saudara gitu, terus kayak sakitnya aneh nggak jelas, ke dokter nggak sembuh-sembuh gitu, aku saranin udah deh minum air kencing sendiri aja. Bagi yang berumat muslim, terus kalau mau tidur itu baca sholawat aja, baca sholawat sebanyak-banyaknya gitu ya, sholawat mas kawinnya Nabi Adam tuh ya, yang sallallahu alaihi Muhammad itu baca sebanyak-banyaknya, dan minum air kencing kalau bisa ya, minum air kencingnya jangan sekali gitu, sering nggak apa-apa, pokoknya air kencing tuh nggak bau kok kalau baru keluar dari pipis, terus jorok ya jorok, tapi kan obat gitu lah, obat. Pokoknya percaya deh, coba aja kalau ada yang kenal Bapak Komarudin Simanjuntak ya, ini percaya nggak percaya sih, boleh percaya boleh tidak lah, aku hanya memberi saran, soalnya banyak teman-teman aku gitu ya, tetangga aku, pokoknya banyak lah kalau orang yang penyakitnya aneh-aneh itu suka aku saran minum air kencing sendiri aja, daripada dokter ngabisin duit sembuh juga kagak gitu. Terus akhirnya nyoba-nyoba, alhamdulillah sembuh. Soalnya dulu itu ya ada saudara dari mantan suami aku itu, malah adik iparnya itu sakit sampai 2 tahun itu sakitnya nggak jelas. Jadi sakitnya itu kalau siang hari itu di atas jam 12 siang itu sampai malam itu menggigil, pokoknya ya gitulah, kayak demam gitu, nggak jelas itu, sampai kurus, sampai ngodain makan kayak udah mau mati gitu ya. Terus aku bilang gini, minum air kencing sendiri aja gitu, terus kalau mau tidur baca sholawat yang banyak, kata aku digituin. Bagi yang berumat muslim ya, mungkin orang Kristen juga nggak apa-apa kali ya baca sholawat gitu, terus minum air kencing yang banyak sehari 3 kali kalau bisa, biar cepat sembuh kayak gitu guys. Boleh percaya boleh tidak. Kata keluarga kiriman dari orang, sosok ini sebut Komarudin Simanjuntak sakit karena diguna-guna, sang pengacara kini ganti nama. Penyakit pengacara kondang Komarudin Simanjuntak kini jadi sorotan. Isu disantet, Komarudin jalani perawatan. Terakhir kita lihat beliau ini pada waktu membela kasusnya Joshua ya, melawan Sambo ya teman-teman ya. Setelah itu Bapak Komarudin ini menghilang tanpa ada kabar sama sekali. Tahu-taunya sekarang malah udah terbaring seperti ini guys. Ini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan ya guys ya. Kita harus doakan orang baik ini cepat sembuh guys ya. Karena orang ini tidak pernah memandang bulu kalau membela sebuah kasus guys. Mau kamu orang miskin, mau kamu orang kaya, yang penting kamu benar, dia pasti akan bela habis-habisan. Suaranya paling kenceng ya teman-teman ya. Kita harus banyak doa buat Bapak Komarudin. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Banyak doa, pasti banyak kesembuhan buat Bapak Komarudin ini guys ya. Nah buat teman-teman yang belum follow saya, boleh follow ya. Apa menurut kalian ya, pendapat apa dan apa yang harus dilakukan kalau misalkan seseorang itu kena santet guys. Berita terupdate. Guys, kalian masih ingat nggak kasus dari Ferdi Sambo? Nah, berita hari ini datang dari pengacara almarhum Brigadir J, yaitu Bapak Komarudin Simanjuntak. Beliau ini sekarang sedang sakit ya guys ya. Berikut videonya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Komarudin. Bisa angkat tangannya Pak dua-duanya?
Bisa sudah boleh diturunin, Pak. Apa Pak keluhannya sekarang, Pak? Sesak ya. Kita sama-sama mendoakan agar beliau dapat segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasanya dan dapat menjalankan tugas-tugas yang cemerlang untuk membantu setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Follow akun ini untuk terus mendapat berita terupdate. Jadi menurut pengakuan keluarga dan juga ada informasi-informasi katanya Bapak Kamarudin Simanjuntak ini kena santet guys ya. Nah kalau saya pernah dengar ya katanya kalau kita kena santet itu minum air kencing sendiri guys. Benar nggak sih menurut kalian ya? Ini soalnya kalau udah diperiksa ke dokter, dokter pun nggak tahu penyakit apa, kemungkinan besar bisa terjadi, benar nggak? Nah menurut teman-teman gimana nih? Apakah ini benar-benar penyakit atau ini tuh benar-benar santet guys? Karena setahu saya ya setelah beliau ini membela Joshua kasusnya Sambo, udah itu beliau hilang sampai sekarang nih. Ya sampai sekarang kondisinya teman-teman bisa lihat ini parah sekali, kurus sekali ya. Kita doain ya buat Bapak Kamarudin Simanjuntak biar cepat mendapatkan kesembuhan guys.